Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya ketika ajal menjemput? Pernahkah kalian berpikir tentang hal-hal apa saja yang akan kita sesali di akhirat nanti? Dalam video kali ini, kita akan membahas 7 penyesalan terbesar yang telah Allah gambarkan dalam Al-Quran. 1. Menyesali pertemanan yang sia-sia. Dalam surah Al-Furqan ayat 28 yang berbunyi, "Oh, celaka aku, sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si Fulan sebagai teman setia." Ayat ini mengisyaratkan betapa besar pengaruh lingkungan terhadap seseorang. Teman yang buruk dapat menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ketika kematian menjemput, barulah kita menyadari betapa sia-sia pertemanan yang kita jalin. 2. Menyesal telah mempersekutukan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 42 yang artinya, harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya tanda sangat menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu, sedangkan pohon anggur roboh bersama penyangganya dan dia berkata, aduhai, seandainya saja dahulu aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku. Syirik adalah dosa terbesar dalam Islam. Orang yang menyekutukan Allah akan mendapatkan siksa yang pedih di neraka. Penyesalan yang paling dalam akan dirasakan oleh mereka yang telah menyia-nyiakan nikmat Allah dengan mempersekutukannya. 3. Menyesal karena tidak taat pada Allah dan Rasul. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kewajiban bagi setiap muslim. Orang yang tidak taat akan mendapatkan azab. Penyesalan akan datang ketika mereka melihat nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang taat. Dalam surah Al-Ahzab ayat 66 Allah berfirman, pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Mereka berkata, aduhai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. 4. Penyesalan orang kafir. Orang kafir adalah orang yang mengingkari keberadaan Allah. Mereka akan sangat menyesal di akhirat ketika melihat nikmat yang diberikan kepada orang-orang beriman dan siksa yang mereka terima. Pada hari itu, orang kafir akan berkata dengan penuh kesedihan dan penyesalan, andai kata aku dahulu di dunia hanya menjadi tanah, dan tidak menjadi manusia yang durhaka kepada Tuhan. Hal ini tertuang dalam surah An-Naba, ayat 40 yang artinya, sesungguhnya kami telah memperingatkan kamu akan azab yang dekat pada hari ketika manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya dan orang kafir berkata, oh, seandainya saja aku menjadi tanah. 5. Menyesal karena harta dan kekuasaan sia-sia. Harta dan kekuasaan hanyalah titipan duniawi. Keduanya tidak akan berguna di akhirat. Orang yang terlalu mengejar harta dan kekuasaan akan menyesal ketika kematian menjemput. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Aqah ayat 29 yang artinya, kekuasaanku telah hilang dariku. Ayat ini menerangkan tentang jalan pikiran orang kafir sewaktu hidup di dunia. Menurut mereka, yang menentukan keadaan dan derajat seseorang ialah pangkat, kekuasaan, dan harta. Dengan harta, mereka akan dapat memperoleh segala yang diinginkan, dan dengan pangkat dan kekuasaan, mereka dapat memuaskan hawa nafsu. Setelah berada di akhirat, jelaslah bagi mereka kekeliruan jalan pikiran semacam itu, sehingga terucap juga di mulut mereka perasaan hati waktu itu dengan mengatakan, harta yang aku miliki waktu berada di dunia dahulu tidak dapat menolong dan menghindarkanku dari siksa Allah. 6. Menyesal karena tidak beriman kepada Allah dan Al-Quran. Keimanan kepada Allah dan Al-Quran adalah dasar dari segala amal saleh. Orang yang tidak beriman akan menyesal karena telah menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 27 yang artinya, seandainya engkau, Nabi Muhammad, melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, dan kami menjadi orang-orang mukmin. 7. Menyesal karena tidak salat. Salat adalah tiang agama. Orang yang meninggalkan salat akan mendapatkan siksa yang pedih. Penyesalan terbesar adalah ketika mereka melihat orang-orang yang rajin salat masuk surga.
Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mudaththir ayat 42-43. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka, Sakar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Saudara-saudaraku, mari kita jadikan video ini sebagai pengingat bagi kita semua. Sebelum terlambat, mari kita perbaiki diri, perbanyak amal soleh, dan menjauhi segala larangan Allah. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.